Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah, biidnillah, dengan izinnya Allah, dan biridhoillah, dengan ridhonya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali untuk berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya ada 114 surat. Ada surat-surat Makkiyah yang turun di Makkah, ada surat-surat Madaniyah yang turun di kota Madinah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul usia beliau 40 tahun. Kemudian di Makkah selama 13 tahun beliau selalu dimusuhi dan dicaci dan dimaki, tetapi beliau masih sabar dan bahkan mendoakan siapapun yang melawan beliau, didoakan agar mereka semuanya menjadi kawan-kawan setia. Dan doa-doa Nabi Muhammad SAW itu diijabah oleh Allah. Orang-orang yang dulunya menjadi lawan, yang akhirnya setelah mendapatkan hidayah oleh Allah, dia tahu Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga dia akhirnya menjadi sahabat, kawan-kawan setia fillah. Akhirnya 13 tahun berada di Makkah. Akhirnya Rasulullah SAW berserta para sahabat-sahabatnya diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Dan di Madinah Rasulullah membangun kota Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah, selama 10 tahun. Sehingga kalau dijumlah 40 ditambah 13 ditambah 10, jumlahnya ada 63. Jadi usia Nabi Muhammad itu 63 tahun. Berarti Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, ya, 22 tahun 22 bulan, dan ya kalau dibulatkan menjadi 23 tahun. Ya, jadi sekali lagi mari kita belajar, misalnya di surat kedua ayat 222. Kalau kita hubungkan dengan 22 tahun 22 bulan itu kan 22. Kita misalnya di Al-Quran juga ada, yaitu surat kedua ayat 222 dan juz 2. Nah, itu tentang ayat-ayat cantik, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Lah, jadi kalau kita mau belajar Al-Quran, kitab yang suci, ya kita harus bersuci dulu. Kita harus membersihkan dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang sedang, maupun dosa-dosa kita yang besar. Mari kita dengan cara bertaubatan nasuha, kemudian kita menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita, dan kita tidak mengulanginya, serta kita menggantikannya
perbuatan-perbuatan yang jelek itu dengan ibadah-ibadah yang baik. Jadi innal hasanat yudhibnas sayiat, sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu, sesungguhnya kesolehan-kesolehan itu akan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Mari kita baca bersama dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi Indonesia ini dan wabil khusus seluruh dunia ya, bumi ini mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai taman-taman surga. Misalnya di surat 34 surat Saba ayat 15, jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jadi bumi yang aman, tentram, aman, nyaman, tentram, yang penduduknya, warga bumi itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, baik itu bangsa jin maupun bangsa manusia, seperti terdapat di surat ke-7 Al-A'raf ayat 96. Jika warga bumi, jin dan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan itu dari langit dan dari bumi, akan menjadi keberkahan. Lah apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, jadi tambahnya kebaikan-kebaikan yang banyak. Harta kita barokah, anak cucu kita barokah, ilmu kita barokah, umur kita barokah, sehingga seluruh kegiatan yang kita lakukan menjadi barokah, menjadi lama-lama tambah baik. Tapi kalau penduduk warga bumi ini, jin dan manusia, tidak beriman dan bertakwa, maka apa yang terjadi? Azab Allah akan diturunkan. Allah akan mengangkat keberkahan-keberkahan tadi. Harta bendanya tidak barokah, anak cucunya tidak barokah, usaha-usahanya tidak barokah. Wabil khusus yang lebih menakutkan pada saat kita mati, kita tidak membawa iman dan takwa kepada Allah. Betapa ruginya kalau kita mati su'ul khotimah dan pasti masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu Allah melalui para nabi dan para rasul, sebagaimana surat kedua ayat 37 Al-A'raf, surat ke-7 ayat 23, Allah mengirimkan contoh, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa yang bertaubat kepada Allah setelah beliau berdua melakukan perbuatan yang dolim. Sebagaimana doa-doa kita, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan sambungkan di surat 30, namanya surat Ar-Rum. Ayatnya jumlahnya ada 60 ayat ya. Ar-Rum itu surat ke-30, ayatnya 1 sampai 60. Akan saya lihat dari ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi